Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Volume 2, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, Kucing Musang ditukar dengan Pangeran. Bab 6941 sampai bab 6945. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Liangyun, Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Paman Zhou, ayo keluar dan bicara perlahan." "Tidak," Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tuan, mari kita bicara di sini." Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke Bruce Weinstein, yang tampak bosan di belakang Ye Chen, dan berkata, "Dia satu-satunya yang akan datang ke sini baru-baru ini, karena dia telah dikendalikan olehmu. Dia pasti akan benar-benar aman di sini dalam waktu singkat. Waktu, ada beberapa. Jika demikian, saya masih perlu menjelaskannya kepada Anda dengan jelas sesegera mungkin." Ye Chen ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan lembut, "Oke, saya akan membantu Anda menyembuhkan tubuh Anda terlebih dahulu, dan kemudian Anda bisa memberitahu saya perlahan." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan jarinya di pembuluh darah Zhou Liangyun dan sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya dalam sekejap dan meningkatkannya secara signifikan. "Batu Mimin dulu untuk like videonya Tuan dan Nona, terima kasih." Zhou Liangyun merasakan perubahan yang menggemparkan dalam dirinya dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya Anda telah menguasai 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tuan muda, roh ayah Anda di surga akan sangat senang mendengar berita ini." Karena kesehatan Zhou Liangyun meningkat pesat, Ye Chen meminta Bruce Weinstein untuk berjaga di luar ruangan sementara dia dan Zhou Liangyun hanya duduk di lantai. Zhou Liangyun berkata lebih dulu, "Guru, apa yang ingin Anda ketahui? Tanyakan kepada saya dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu." Ye Chen berkata, "Paman Zhou, mari kita mulai dengan situasimu. Apa dendam antara kamu dan keluarga Rothschild?" Zhou Liangyun menghela nafas dan berkata, "Keluarga Zhou kami sebagian besar terlibat dalam bisnis barang antik di barat selama bertahun-tahun, dan kami fokus pada barang antik timur. Kami agak terkenal di bidang khusus barang antik timur. Ini adalah premis dari segalanya. Jadi, beberapa bulan yang lalu, beberapa anggota keluarga Rothschild datang menemui saya secara pribadi dan menawari saya harga yang sangat tinggi. Mereka ingin saya membantu mereka memulihkan barang antik Oriental, yang hanya ada dalam catatan tidak resmi tetapi belum pernah diterbitkan, menuju cahaya, bangunan harta karun dari 4 penjuru dinasti Tang di Tiongkok." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bao Zhuang?" "Iya." Zhou Liangyun menjelaskan, "Bao Zhuang adalah istilah umum untuk sejenis keahlian kuno, yang dicirikan sampai batas tertentu menyerupai versi miniatur pagoda. Ada peninggalan budaya kuno serupa di setiap dinasti. Yang paling terkenal salah satu pada tahap ini seharusnya adalah relik Zhenzu Bao Zhuang dari dinasti Song. Tetapi harta karun itu sebagian besar memiliki kepentingan keagamaan, meskipun bentuknya mirip dengan harta persegi keluarga Rothschild dari dinasti Tang, namun sangat berbeda." Saat berbicara, Zhou Liangyun menambahkan, "Pada tahun-tahun awal, saya mengumpulkan banyak barang antik Tiongkok yang tersebar di luar negeri, termasuk beberapa dokumen dan bahan dari berbagai dinasti. Ada catatan di buku-buku kuno,
Saat itu, Kaisar Taizong Li Simin dari dinasti Tang percaya pada agama Buddha dan kitab perubahan. Dia tidak hanya mengajari Xuanzang pergi ke India untuk mempelajari kitab suci Buddha, tetapi juga memanggil guru Zoui dari seluruh negeri untuk menyimpulkan takdir nasional di kota Chang'an. Untuk menjamin stabilitas dinasti Tang, ia memerintahkan pengrajin terbaik di kota Chang'an pada waktu itu untuk membangun menara harta karun berbentuk persegi dan menempatkan harta karun tersebut. Bangunan tersebut ditempatkan di urat naga dinasti Tang untuk menjamin stabilitas dinasti Tang, stabilitas negara dinasti Tang. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah bangunan harta karun persegi ini adalah senjata ajaib Zhou Yi Feng Shui? Benar, Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, sejarah tidak resmi yang saya lihat mencatat bahwa ketika Huang Chao mengumpulkan pasukannya, untungnya dia dibantu oleh seorang guru Zhou Yi yang mematahkan urat naga dinasti Tang dan melenyapkan 4 naga. Pilar harta karun sisi Vena hanya saja Huang Chao tidak mendapat perintah kaisar, sehingga ia tidak bisa lepas dari nasib kegagalan meski memiliki Sifang Bao Zuang, sehingga Sifang Bao Zuang kemudian jatuh ke tangan Zhu Wen. Sayang sekali Zhu Wen tidak memiliki orang-orang yang mampu menguasai kitab perubahan. Sifang Bao Zuang tidak dapat memberikan efek nyata apapun di tangannya, dan sejak itu, keberadaan Sifang Bao Zuang tidak diketahui. Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun berhenti sejenak dan melanjutkan, ketika Sifang Bao Zuang keluar lagi, itu berada di tangan Nurhaci ratusan tahun kemudian. Menurut legenda, Nurhaci membawa Sifang Bao Zuang ke Liaodong, dan Ratu Nurhaci diberkati oleh Sifang Bao Zuang. Bangkitnya kekayaan nasional bertepatan dengan kemunduran dinasti Ming, dan kemudian dinasti Jin terus menguat. Pada masa Huang Taiji, negara tersebut dikenal dengan nama dinasti Qing, dan akhirnya berhasil dimasuki ke adat istiadat dan mengambil alih negara. Ye Chen mau tidak mau bertanya kepadanya, jika begini, bangunan kotak harta karun ini pasti menjadi harta nasional di tangan keluarga kerajaan Qing, bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Rothschild? Zhou Liangyun menghela nafas dan berkata, pada tahun 1840, pemerintah Inggris melancarkan perang candu di Tiongkok dan memobilisasi seluruh negara untuk menuangkan opium ke Tiongkok dan seluruh Asia Tenggara. Setelah memaksa pemerintah Qing untuk membuka negara, keluarga Rothschild mengambil kendali Tiongkok. Kemudian, mereka hampir menguasai bisnis opium di Tiongkok dan Asia Tenggara. Sejak saat itu, keluarga Rothschild mengangkut opium dalam jumlah besar ke Tiongkok, sekaligus mengangkut emas, perak, teh, dan berbagai barang antik Tiongkok yang berharga dari Tiongkok, kembali ke Eropa. Penjarahan jenis ini mencapai puncaknya selama aliansi 8 negara, Tentara Gabungan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, Austria, dan Italia membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan di Yanjing, harta nasional yang tak terhitung jumlahnya dicuri dari Tiongkok. 2 tujuan utama harta nasional yang mereka curi atau hancurkan adalah pemerintah Inggris dan keluarga Rothschild. Berbicara tentang hal ini, Zhou Liangyun mengeluh dengan sedikit marah. Saat ini, ada lebih dari 20.000 peninggalan budaya Tiongkok di British Museum, yang pada dasarnya dijarah dari Tiongkok pada periode itu, dan peninggalan budaya Tiongkok ada di tangan keluarga Rothschild.
mereka kurang dari ketika British Museum datang. Itu jauh lebih banyak. Dia selalu mendengar hal ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka pavilion Shifang yang legendaris juga ada di tangannya. Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun berkata lagi, menurut catatan sejarah, bangunan harta karun 4 sisi adalah harta karun geomantik terpenting yang dapat melindungi negara. Ayahmu dan saya telah mempelajari secara menyeluruh pertanda geomantik dari kitab menurut catatan buku perubahan. Jika Anda ingin membangun senjata penting negara semacam ini, harta tertinggi Feng Shui membutuhkan restu dari Master Zoui yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikannya. Namun, kekuatan 4 sisi harta karun dalam Feng Shui secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Di penghujung dinasti Qing, kekuatan sihirnya tidak lagi cukup untuk melindungi dinasti Qing, negara, dan negara. Namun, rumah harta karun persegi ini telah berada di tangan keluarga Rothschild setidaknya selama 100 tahun. Dan keluarga mereka telah berkembang dan menonjol di antara yang lain selama bertahun-tahun. Saya khawatir rumah ini terkait erat dengan rumah persegi ini, dari harta karun itu. Beberapa waktu lalu, banyak retakan muncul di Shifang Baozu itu sendiri. Keluarga Rothschild mendatangi saya dan berharap saya bisa membantu mereka memperbaiki peninggalan budaya ini. Kemungkinan besar, mereka mengira saya tidak bisa mengenali Shifang Baozu. Bisa, saya tidak menemukannya di pasar. Tidak ada catatannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa saya telah melakukan kontak dengan dokumen sejarah tidak resmi tentang Shifang Baozuang. Jadi ketika saya melihat benda aslinya, saya mengenali ini harta nasional. Untuk mengkonfirmasi spekulasi saya melakukannya secara diam-diam. Melalui identifikasi karbon 14 dapat diketahui bahwa karbon tersebut berasal dari dinasti Tang. Setelah memastikan identitas Shifang Baozuang, saya memeriksa berita tentang keluarga Rothschild selama itu dan menemukan bahwa mereka memang mengalami banyak kemunduran kecil dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan ada cucu saya yang meninggal karena kecelakaan. Saya rasa ini pasti terjadi, terkait dengan retakan di Shifang Baozuang. Jadi saya sengaja memberitahu keluarga Rothschild bahwa Shifang Baozuang sudah ada terlalu lama dan bahan-bahannya telah rusak parah, dan tidak seperti dinasti Song. Peninggalan mutiaranya sangat indah, dan memang ada nilai keagamaan. Tetapi nilai keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Saya menyarankan Anda untuk menyimpannya secara statis dan tidak memperbaikinya secara paksa. Namun, keluarga Rothschild bersedia mengeluarkan puluhan juta dolar agar saya dapat memulihkannya. Jadi saya berpura-pura telah dikalahkan dan menyetujuinya, memberitahu mereka bahwa pemulihan akan memakan waktu lama. Setidaknya beberapa bulan, keluarga Rothschild anak dia meninggalkan saya harta karun persegi ini. Tetapi orang-orang datang setiap hari untuk memeriksa kemajuan restorasi. Dan saya juga menemukan bahwa mereka diam-diam memantau saya selama waktu itu. Dalam proses pemugaran Shifang Baozu, saya semakin merasa bahwa benda ini tidak boleh dibiarkan begitu saja di tangan keluarga Rothschild, karena merupakan peninggalan budaya Tionghoa, dan hampir semua masyarakat Tionghoa tidak mengenal Shifang Baozu. Saya tidak tahu, saya bahkan tidak tahu kalau benda itu ada. Tapi mungkin ini adalah harta nasional terpenting yang hilang dalam sejarah penghinaan Tiongkok selama berabad-abad sejak Perang Candu.
Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengembalikan peninggalan budaya Tiongkok yang tersebar di seluruh barat ke Tiongkok. Ya, saya tidak mengembalikan bangunan harta karun persegi ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya. Jadi, saya memanfaatkan waktu perbaikan beberapa bulan untuk membuat Sifang Baozu palsu satu persatu, dan mempermainkannya seperti musang kepada seorang pangeran. Lalu diam-diam saya menyembunyikan Sifang Baozu yang asli dan menunggu kesempatan dikirim keluar Amerika Serikat. Tapi kupikir setelah memberikan Sifang Baozu yang palsu kepada keluarga Rothschild, setidaknya aku bisa membodohi mereka untuk sementara dan mendapat kesempatan untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka setelah mereka mengambil kembali Sifang Baozu yang palsu, mereka juga segera setelah membuatkan saya tes karbon 14 dan menyadari bahwa barang-barang saya telah ditukar. Mereka ingin menyelinap saya pergi secepatnya. Untung saya melindungi diri dari mereka. Ketika mereka sampai di depan pintu, saya berinisiatif untuk memanggil polisi dan dia menyerah. Setelah polisi turun tangan, keluarga Rothschild harus mengirim saya ke penjara Brooklyn. Bersambung.